Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senada, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah tempat yang kekal abadi dan tidak akan binasa. Surga disediakan bagi hamba Allah yang bertakwa yang kenikmatannya tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Sedangkan neraka adalah tempat hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Di sana mereka mendapat siksa yang besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin hambanya masuk ke dalam neraka yang penuh siksa. Berikut 5 bukti Allah tidak ingin hambanya masuk neraka. 1. Balasan amal kebaikan yang berlipat ganda. Perbuatan baik sangat penting dalam Islam. Sangat disarankan untuk membantu orang lain yang menampilkan citra Islam yang sebenarnya sebagai agama yang damai dan indah. Namun, kita sebagai manusia terkadang mengikuti hawa nafsu dan terjerumus dalam dosa. Seperti yang kita ketahui, bahwa dari setiap yang dilakukan oleh manusia pasti akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Maksud dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah sangat paham bahwa hambanya tidak luput dari dosa. Maka Allah melipat gandakan balasan dari kebaikan hambanya. Namun Allah hanya membalas satu keburukan dari hambanya. 2. Syafaat Allah kepada hambanya. Saat di padang mahsyar nanti, kita dalam keadaan takut dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi justru Allah memberikan syafaat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dengan kasih sayangnya, Allah memberikan syafaat kepada hambanya yang memiliki kebaikan walau sebesar biji zarah. Para ulama telah menjelaskan syafaat ini, yaitu bagi orang yang mengatakan La ilaha illallah dan telah mewujudkan ketauhidannya walau tidak pernah melakukan amalan kebaikan sama sekali. Seperti dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. 3. Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi agar diuji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Tapi Allah mengutus nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan kehidupan di bumi ini. Karena tanpa nabi dan rasul, kita tidak akan mengetahui secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Seperti dalam surah An-Nahl, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surah An-Nahl ayat 36. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, dan sekaligus memikul tanggung jawab berdakwah, menyeru segenap umat manusia dan jin menuju penghambaan diri kepada Allah. 4. Hidayah Allah untuk hambanya. Manusia seringkali terjerumus dalam lubang kemaksiatan. Tak jarang pula banyak dari mereka yang akhirnya tersesat dan semakin jauh dari Allah. Tapi Allah mengetahui siapa hambanya yang pantas untuk diberikan hidayah agar kembali kepadanya. Allah memberikan hidayah dengan segala macam hal, seperti kesedihan, kesusahan, kehilangan, kebahagiaan, dan lain-lain. Hidayah itu bisa kita raih jika benar-benar niat karena Allah dan meyakini semua takdirnya. Seperti dalam surah Al-A'raf, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat.
Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dapat dengan mudah Allah berikan ia hidayah agar kembali kepadanya dan dapat masuk ke dalam surganya. 5. Ganjaran pahala yang besar dari amalan hambanya. Jika kita perhatikan dengan baik, banyak sekali amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Bahkan ada beberapa amalan ringan namun dibalas dengan pahala yang sangat besar. Contohnya seperti berzikir. Sangat mudah dilakukan, namun mendapat balasan berlipat-lipat. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersabda, Subhanallahi wa bihamdih, 100 kali ketika pagi, dosa-dosanya akan dilenyapkan, bahkan jika mereka sama dengan luasnya buih di laut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mendorong agar hambanya terus melakukan amalan-amalan walaupun hanya sedikit, tapi akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, agar manusia bisa membawa pahala yang banyak saat di yaumul hisab nanti. Tapi, amalan tersebut hanya dapat diterima jika diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tadi itu 5 bukti Allah tidak ingin hambanya masuk ke neraka. Jangan lupa share agar menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.